Tiga faktor penting orang Jepang mau berwisata ke luar negeri berdasarkan angket-angket terkini yang diambil adalah kepastian bahwa destinasi wisata yang akan dikunjungi aman dan nyaman. Yang kedua, belum ada informasi yang cukup mengenai situasi dan kondisi destinasi wisata yang akan dikunjungi. Yang ketiga, apakah destinasi wisata siap dan tidak keberatan akan kedatangan wisatawan asing. Jadi keamanan, kenyamanan, informasi yang jelas, dan penyambutan kita akan menjadi faktor atau kunci mau tidaknya wisatawan berkunjung ke Bali. Berikut hasil lengkap angket dan kesimpulan yang bisa ditarik dari angket-angket tersebut. Om Swastiastu, saya Sasuke dari Bali Saya Channel. Di channel ini saya berbagi tips mengenai bahasa Jepang, cara handling customer Jepang, dan situasi kondisi terkini di Jepang. Jika ini pertama kalinya di channel ini, tolong subscribe supaya tidak terlewatkan informasi-informasi selanjutnya. Baru-baru ini Organisasi Pariwisata Nasional Jepang atau JNTO mengupdate data mengenai jumlah keberangkatan wisatawan Jepang ke luar negeri. Sampai dengan Juni 2020, jumlah keberangkatan wisatawan Jepang ke luar negeri berkurang 99,3%. Di bulan April hanya ada 3.900 orang, di bulan Mei cuma ada 5.500 orang, kemudian bulan Juni meningkat menjadi 10.700 orang. Sedikit demi sedikit meningkat. Nah, kanwang adeng-adeng. Sedangkan wisatawan Jepang ke Bali di bulan April, Mei, Juni hampir nol. Belum ada data yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata Indonesia untuk angka di bulan Juli dan Agustus. Mudah-mudahan perlahan-lahan naik. Nah, di akhir bulan Mei, sebuah institusi penelitian terkemuka di Jepang, yaitu JTB Sogo Kenkyusho, telah merilis hasil penelitian mereka mengenai pariwisata dengan mengambil angket ke 20.000 orang. Hari ini dari hasil penelitian tersebut, saya akan pick up 10 fakta menarik yang bisa dijadikan acuan mengenai prediksi kedatangan wisatawan Jepang ke Bali. Kita langsung saja ke fakta pertama. Pertama, dari hasil angket, 30% orang menjawab akan mengurangi pengeluaran untuk hobi dan hiburan. Dan 33% orang menjawab mereka akan ngirit di masa pandemi ini. Fakta kedua adalah ada pertanyaan sebagai berikut. Setelah lockdown dan anjuran bepergian ke luar negeri ini dibuka, apa yang Anda ingin lakukan? 41% menjawab berwisata di dalam negeri. Hanya 9,2% menjawab berwisata ke luar negeri. Yang nomor 3, ada juga pertanyaan seperti berikut. Apakah pemikiran Anda mengenai berlibur berubah di masa pandemi ini? 23% menjawab keinginan berwisata dalam negeri meningkat. Tetapi hanya 7,5% menjawab keinginan berwisata ke luar negeri meningkat. Nah, menariknya ada 9,4% yang menjawab akan berlibur ke negara yang memiliki penanggulangan krisis yang baik. Nah, dalam artian dulunya mungkin nggak terlalu peduli mengenai keamanan atau penanggulangan krisis, tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mereka atau 9,4%-nya merasa perlu penanggulangan krisis di tempat destinasi wisata. Yang keempat, mengenai kapan mereka berniat berlibur, 46% menjawab setelah obat atau vaksin ditemukan. Fakta nomor 5, mengenai kapan berniat mulai berlibur ke luar negeri, 48% menjawab sementara enggak dulu. 20% menjawab ya kasih tenggang waktu sedikit. Nah, 3% menjawab secepatnya. Dan ada 20% yang menjawab pengen keluar negeri cuma nggak tahu kapan. Yang keenam, di tahun 2020 ini, apakah ada rencana atau niat berlibur ke luar negeri? 4% menjawab di tahun 2020 ini akan berlibur ke luar negeri. Yang nomor 7, kapan kira-kira mau berangkat ke luar negeri? 29% menjawab bulan September atau Oktober.
pas ada Silver Week atau liburan panjang di Jepang. 25% menjawab November atau Desember. Fakta nomor 8, keluar negerinya mau kemana? Urutan pertama, 25% orang menjawab ke Hawaii. 24% menjawab ke Eropa. Dan di urutan ketiga, 10% menjawab ke Asia Tenggara. Nomor 9, tadi saya bilang ada 20% wisatawan yang ragu kapan akan mulai berlibur. Nah, ditanyai kenapa belum booking ataupun cancel, 41%-nya menjawab takut terhadap COVID-19. Fakta nomor 10 mengenai di masa pandemi ini layanan apa yang dipakai atau berniat dipakai. 27% menjawab layanan virtual tour dengan pemandangan yang indah. Seakan-akan mereka udah ke sana. 24% menjawab live streaming. Bisa komunikasi langsung dengan guide, seakan-akan mereka ikut tour. Dan 50% orang yang memakai layanan ini bilang akan atau ingin melanjutkan layanan ini. Dan lebih dari 35% orang yang belum mencoba bilang mau mencoba layanan seperti ini. Selain fakta-fakta di atas, di angket kali ini ditemukan fakta-fakta lain yang menarik. Seperti bahwa ada tendensi orang Jepang memilih produk dari perusahaan yang peduli lingkungan atau peduli masyarakat. Ada tendensi generasi milenium atau orang-orang muda ya, yang lebih berniat ke luar negeri dibanding generasi yang lebih tua. Orang Jepang merasa nyaman dengan layanan digital seperti virtual tour, tapi juga membutuhkan unsur-unsur analog di dalamnya seperti ya bertemu langsung dengan orang atau bepergian. Nah, standar new normal protokol kesehatan juga menjadi syarat mutlak nampaknya. Hampir semua menjawab mesti ada cuci tangan, mesti pakai masker, ada disinfektan, dan ada social distancing juga. Oke, begitu kira-kira prediksi kedatangan wisatawan Jepang di masa pandemi ini. Nah, dari data-data di atas, teman-teman bisa mengambil kesimpulan mengenai kedatangan wisatawan Jepang di tahun ini. Angka-angka tersebut di atas mungkin bisa mewakili pendapat dari orang Jepang pada umumnya, tapi ini bukan angka-angka real. Saya harap ini bisa dijadikan acuan daripada ya pokoknya gambari masho. Saya kira lebih mending ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membagikan tips mengenai apa yang mesti dilakukan baik perorangan maupun perusahaan untuk menarik kembali wisatawan untuk datang ke Bali. Supaya nggak terlewatkan, jangan lupa di-subscribe. Sore dewa. Mata oai shimashou. Om Santi Santi Santi. Om.